Apa yang Anda lakukan ketua? Mengapa Anda melakukan penghormatan seperti ini kepadaku? Tanya Ninchu. Aku tahu jika yang ada di hadapanku ini merupakan anak laki-laki Tuan Muda Tin Yu, yang merupakan ksatria hebat di masa lalu yang juga merupakan ayah Anda Tuan Muda, ucap Biao. Ninchu terdiam. Mendengar perkataan Biao, hatiku berkata benar, dia mengetahui masa laluku, dan hari ini merupakan hari keberuntunganku bertemu dengan salah satu pengikut ayahku di masa lalu, batin Ninchu. Ninchu segera melangkah ke arah laki-laki tua itu, kemudian meraih kedua bahunya dan mengangkatnya. Bangkitlah paman, aku tak bisa menerima penghormatan darimu, karena aku bukanlah ayahku yang patut Anda hormati seperti apa yang Anda lakukan kepada ayahku di masa lalu. Aku hanya meminta kepada paman untuk menceritakan masa lalu ayahku di masa lalu kepadaku, ucap Ninchu. Biao berdiri kemudian menatap penuh kerinduan kepada laki-laki muda di hadapannya, karena wajahnya begitu sama persis dengan tuan mudanya di masa lalu. Aku akan menceritakan semua kisah tentang ayahmu di masa lalu, ucap Biao. Tiba-tiba saja laki-laki tua lainnya muncul dari dalam tubuh Ninchu. Laki-laki tua dengan jubah putih menatap tajam ke arah Biao. Kita berjumpa lagi saudara Biao, ucap laki-laki berjubah putih yang tak lain merupakan inti api surgawi. Aku tak menyangka jika kita ditakdirkan bertemu lagi di tempat ini, sahabatku inti api surgawi, jawab Biao. Kemudian mereka berdua saling berpelukan di hadapan Ninchu. Melihat gurunya begitu akrab dengan laki-laki tua yang bernama Biao, menambah keyakinan Ninchu bahwa laki-laki tua berjubah hitam itu berada di pihaknya. Mereka bertiga akhirnya duduk melantai di dalam ruangan itu, dan mulailah Biao menceritakan masa lalu ayah Ninchu dengan singkat, padat dan berisi. 10.000 waktu yang lalu, semua peradaban manusia hampir musnah oleh kekuatan besar yang dimiliki Dewa Iblis kuno, hingga kesatria hebat muncul dan membinasakan Dewa Iblis kuno dan pasukannya. Walaupun kesatria itu harus kehilangan beberapa sahabat yang menjadi pengikut sejatinya. Kini yang tersisa di Kekaisaran Phoenix hanya tinggal aku, Jenderal Gonglang dan Jenderal Jatayu, yang merupakan sahabat ayahmu yang terikat dalam sebuah kontrak darah. Karena kekuatan besar yang dimiliki kesatria itu di masa lalu, dengar darah dewa yang mengalir di tubuhnya berupa darah emas yang juga ada di tubuhmu, kesatria itu berhasil menyeimbangkan susunan alam kembali dan diangkat menjadi Kaisar Langit. Kekaisaran Phoenix didirikan oleh leluhur pendahulumu Yanlan, yang merupakan ayah dari kesatria hebat yang bernama Tin Yu ayahmu. Sebelum dia kembali ke Nirwana untuk menjadi Kaisar Langit, dia menitipkan kekaisaran besar ini kepada saudara angkatnya bernama Feng Yu, dan yang meneruskan puncak kepemimpinan Kaisar Feng Yu adalah anak serta cucunya dari generasi ke generasi. Dengan kehadiranmu sini maka dengan sendirinya kau merupakan putra mahkota sekaligus pemilik sah Kekaisaran Phoenix, yang akan menggantikan posisi kaisar yang sekarang yang ada di Istana Phoenix ini, ucap Biao mengakhiri ceritanya. Ninchu kini telah sadar jika dirinya merupakan putra dari kesatria hebat di masa lalu, yang juga merupakan Kaisar Langit di Nirwana. Akan tetapi ada yang mengganjal di dalam hatinya, bagaimana dia bisa lahir dari rahim seorang wanita di keluarga Nin. Inti api surgawi yang mengetahui kegelisahan Ninchu, lantas dia pun berkata, Ninchu, sewaktu Dewi Yunxi mengandung dirimu,
Saat itu dia terjebak oleh keadaan hingga dia harus melepaskan jiwa di dalam kandungannya ke bumi, hingga masuk ke rahim seorang wanita bumi dari keluarga Nin. Saat itu Tin Yu yang merupakan Kaisar Langit tengah berlatih di alam Zaya untuk melakukan pertarungan besar dengan Dewa Iblis kuno, dan belum mengetahui kehamilan Dewi Yun Si di saat itu. Karena Tin Yu belum mengetahui kehamilannya, dan agar ayahmu tetap fokus dalam berlatih, membuat sang dewi menyimpan rapat-rapat jika putra Tin Yu telah lahir di bumi, hingga suatu hari nanti kau sendiri yang akan mencari ayahmu di Nirwana, ucap inti api surgawi yang membuat Nin Chu kini mengetahui mengapa dia bisa lahir dari rahim seorang wanita dalam keluarga Nin, dan mengapa ibunya Dewi Yun Si selalu bertemu dengannya secara sembunyi-sembunyi di dalam mimpi. Semua itu karena kehadirannya belum diketahui oleh sang ayah. Aku pasti akan ke Nirwana untuk bertemu dengan ayahku, setelah semua masalah di bumi ini menyangkut keberadaan Raja Iblis telah selesai, ucap Nin Chu. Paman, Guru. Saat ini aku mendengar jika Raja Iblis telah bangkit kembali lewat tubuh seorang manusia yang bernama Ming Lai. Tentunya hal ini akan membahayakan peradaban manusia kembali, ucap Nin Chu. Kau benar Nin Chu? Aku rasa saat ini Raja Iblis telah melakukan persiapan dengan menyerap seluruh kekuatan Dewa Iblis kuno di masa lalu. Dan setelah dia mampu menyerap kekuatan Dewa Iblis kuda di masa lalu, maka dengan sendirinya pasukan Dewa Iblis kuno dapat dibangkitkan olehnya kembali. Walaupun kelima kekaisaran besar yang ada di muka bumi ini bergabung menjadi satu, tak akan mungkin bisa untuk menghancurkan pasukan Dewa Iblis kuno yang begitu sangat kuat dan besar, ucap Biao. Nin Chu menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sejenak langkah apa yang harus dilakukan, sementara pemilik simbol dewa belum semuanya terkumpul untuk melakukan perlawanan kepada Raja Iblis. Paman, langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat menghancurkan Raja Iblis dan kebangkitan pasukan Dewa Iblis kuno? Kita tak mungkin membiarkan ras manusia dikuasai oleh Raja Iblis dan seluruh pengikutnya, sementara para dewa sendiri tak ingin ikut campur dalam masalah ini karena akan mempengaruhi keseimbangan susunan alam yang ada, jika para dewa ikut campur menghancurkan para iblis, ucap Nin Chu. Nin Chu, sebelum ayahmu pergi ke Nirwana menjadi Kaisar Langit, aku telah menyegel darahnya di tengah-tengah istana ini. Dengan menyerap darah ayahmu maka seluruh apapun yang berhubungan dengan kontrak darah ayahmu di masa lalu, akan tunduk di bawah perintahmu termasuk kedua alam tempat seluruh pengikut ayahmu berada, yaitu alam cahaya rembulan yang memiliki 7 menara kuat di dalamnya, dan juga memiliki penguasa kuat di dalamnya bernama Putri Yei, serta alam cahaya mentari, yang juga memiliki kekuatan besar di dalamnya termasuk jenderal perang ayahmu yang terkuat bernama Lu Ying. Kau bisa mendapatkan bantuan darinya dan mereka pasti akan datang membantu setelah mengetahui jika kontrak darah di tubuh mereka kini ada padamu. Dan satu lagi kekuatan besar yang berada di lautan, yaitu kekuatan istana laut yang saat ini menjadi rajanya merupakan pengikut ayahmu yang setia bernama Pangeran Atlas. Jika semua kekuatan besar itu terkumpul maka dengan sendirinya kita akan memenangkan pertarungan melawan Raja Iblis, dan seluruh kebangkitan pasukan Dewa Iblis kuno di masa depan. Namun sebelumnya kau harus datang sendiri ke 3 alam tersebut, agar mereka semua mengakui dirimu kembali sebagai tuan muda yang memiliki kontrak darah di tubuh mereka semua, ucap Biao. Aku pasti akan menuju ke 3 alam tersebut, untuk mendapatkan bantuan dari mereka semua dalam memerangi Raja Iblis dan pasukan Dewa Iblis kuno, ucap Nin Chu.
Bersambung. Autor usahakan karya ini secepatnya tamat, karena autor sekarang lagi merilis novel baru. Mudah-mudahan dalam bulan ini juga. Episode sebelumnya, Kecurigaan Biao. Episode berikutnya, Pewaris Sah Kekaisaran Phoenix. Pewaris Sah Kekaisaran Phoenix. Setelah semua pembicaraan yang terjadi, akhirnya Biao ingin mempertemukan Ninchu dengan Jenderal Jatayu dan Jenderal Gonglang. Biao berada di kediamannya sedang santai bersama Ninchu sambil menikmati pemandangan malam hari di sebuah taman, dengan 2 guci anggur yang menemani mereka. Sementara seorang prajurit pergi ke kediaman Jenderal Gonglang dan Jenderal Jatayu, untuk memanggil kedua jenderal tersebut ke kediaman penasehat Biao. Kebetulan Jenderal Gonglang berada di kediaman Jenderal Jatayu, sehingga prajurit itu dapat menemui kedua jenderal secara bersamaan. "Kau pergilah. Aku dan Jenderal Jatayu akan segera ke kediaman penasehat Biao," ucap Jenderal Gonglang. Setelah kepergian prajurit suruhan penasehat Biao, terjadi perbincangan antara kedua jenderal. "Tak seperti biasanya penasehat Biao memanggil kita berdua, sepertinya ada hal penting yang ingin dibahas olehnya," ucap Jenderal Gonglang. "Apa yang kau katakan benar adanya, penasehat Biao pasti akan membahas hal yang penting dengan kita berdua. Ada baiknya kita segera ke sana," jawab Jenderal Jatayu. Mereka berdua akhirnya pergi ke tempat penasehat Biao berada, dan betapa terkejutnya kedua jenderal saat melihat penasehat Biao tengah bersama pemuda yang telah mereka tangkap. "Ada apa semua ini, Saudara Biao? Mengapa kau bersama dengan dia?" tanya Jenderal Gonglang sambil menunjuk ke arah Ninchu. "Kalian duduklah dulu, aku akan menjelaskannya," jawab Biao. Kedua jenderal Kekaisaran Phoenix itu mengikuti perkataan penasehat Biao, kemudian mereka pun duduk bersama. "Aku ingin kalian mengetahui jika pemuda ini merupakan keturunan dari Tuan Muda Tin Yu, dan aku telah membuktikannya," ucap Biao yang membuat kedua jenderal itu terperangah kaget. Akan tetapi kedua jenderal tak langsung percaya dengan perkataan penasehat Biao. Mereka pun meminta bukti jika pemuda itu merupakan keturunan dari Tin Yu. "Yakinkan kami jika dia merupakan keturunan dari Tuan Muda Tin Yu," ucap Jenderal Jatayu. Tampak kedua jenderal itu menunggu kepastian dari ucapan penasehat Biao dengan hati berdebar. Penasehat Biao menganggukkan kepalanya ke arah Ninchu, dan Ninchu tahu apa yang harus dilakukannya. Ninchu mengambil sebuah belati yang memang sudah dipersiapkannya, dengan mengiris telapak tangannya sendiri maka darah emas seketika itu keluar dari luka sayatan belati. Seketika itu aroma darah yang keluar tercium dengan sangat jelas oleh kedua jenderal yang memang merupakan binatang dewa surgawi, dan seketika itu juga kedua jenderal bangkit dari duduknya kemudian mundur 3 langkah ke belakang, kemudian berlutut 1 kaki dan menangkupkan kedua tangan memberi hormat. "Hormat kami Tuan Muda," ucap kedua jenderal itu secara bersamaan. Kedua jenderal yang selama ini dihormati oleh Kaisar Phoenix, saat ini begitu mengagungkan Ninchu dengan memberi hormat kepadanya. "Bangkitlah Paman. Tak selayaknya Paman berdua memberikan penghormatan kepadaku seperti ini," ucap Ninchu. "Darah yang mengalir di tubuh Tuan Muda mengalir juga di tubuh junjungan kami Tin Yu, dan menghormati Tuan Muda berarti kami juga menghormati junjungan kami Tin Yu, dan saat ini apapun perintah Tuan Muda merupakan titah bagi kami yang harus dilaksanakan, walaupun kami harus mengorbankan nyawa kami sendiri,"
ucap Jenderal Gonglang yang merupakan jelmaan naga emas. Terima kasih atas semua rasa kehormatan yang paman berdua berikan, dan aku pribadi sangat tersanjung akan hal itu, jawab Nincu kemudian melangkah ke arah kedua jenderal, untuk memaksanya berdiri. Tuan muda, izinkan kami untuk memelukmu, karena dengan memelukmu sama saja kami memeluk junjungan kami terdahulu, ucap Jenderal Jatayu. Kemarilah paman, ucap Nincu dengan membuka kedua tangannya. Kedua jenderal itu langsung memeluk Nincu dengan rasa kerinduan mendalam. Tak terasa kedua jenderal itu meneteskan air matanya menahan rasa haru di dada. Sudahlah. Kalian berdua merupakan jenderal besar dan tangguh. Jika ada prajurit yang melihat kalian berdua menangis, maka hal itu akan membuat reputasi kalian jatuh dan tentunya akan membuat Tuan Muda Nincu malu, celetuk penasehat Biao. Kami berdua merasa haru dan bahagia, karena bisa menemukan keturunan Tuan Muda Tinyu, ucap Jenderal Gonglang. Untuk itu mari kita rayakan pertemuan ini, timpal Jenderal Jatayu. Dan malam itu mereka habiskan waktu dengan bersuka cita merayakan kehadiran Nincu di antara mereka bertiga. Pagi hari ketiga petinggi Istana Phoenix beserta Jatayu menghadap Kaisar Feng Liu Shan yang merupakan Kaisar Phoenix saat ini. Kehadiran ketiga petinggi Istana Phoenix di masa lalu di kediamannya, membuat sang Kaisar sangat terkejut. Apa yang membuat paman bertiga datang sepagi ini ke kediamanku? Tanya Kaisar dengan ramah. Kami ingin Yang Mulia Kaisar membuka tempat suci keberadaan darah Yang Mulia Tinyu berada, karena kami telah menemukan pewaris syah kekaisaran ini, ucap Jenderal Gonglang yang membuat sang Kaisar terperangah. Kaisar Feng Liu Shan tak menyangka jika ahli waris kekaisaran yang dititipkan pada leluhurnya, kini telah ditemukan. Kaisar Feng Liu Shan begitu sangat senang akan hal itu, karena dengan adanya keturunan kesatria kuat di masa lalu, maka keselamatan ras manusia akan mempunyai harapan dari kebangkitan Raja Iblis yang akan menguasai dunia ini. Di mana pewaris kekaisaran Phoenix itu? Tanya sang Kaisar. Dialah pewaris itu, ucap penasehat Biao sambil mengarahkan pandangan matanya ke arah Nincu. Kaisar Feng Liu Shan melangkah ke arah Nincu dan mengulurkan tangannya. Tanpa ragu Nincu menjabat tangan Kaisar Phoenix, dan betapa terkejutnya Nincu merasakan telapak tangan Kaisar Phoenix mengandung kekuatan ranah dewa tak terbatas yang sangat menindas ke arahnya, sehingga Nincu pun mengalirkan energi dewa ilahi ke telapak tangannya untuk menahan kekuatan besar sang Kaisar. Kedua petinggi kekaisaran Phoenix membiarkan hal itu terjadi, karena mereka tahu jika Kaisar Phoenix tengah mencoba kekuatan Nincu. Kaisar Phoenix begitu sangat terkejut dengan kekuatan besar yang dimiliki anak muda yang berada di hadapannya. Dia pun merasakan jika lautan energi di tubuhnya terguncang sangat kuat dan hampir meledak. Hentikan! Teriak penasehat Biao tiba-tiba. Nincu menarik tangannya, begitupun dengan sang Kaisar. Tampak wajah pucat sang Kaisar terlihat jelas setelah beradu energi dengan Nincu. Buru-buru sang Kaisar menelan sebuah pil, untuk menetralkan energi di tubuhnya. Setelah itu Kaisar Feng Liu Shan membungkukkan badan dan menangkupkan kedua tangannya di hadapan Nincu. Terimalah hormatku pewaris sah kekaisaran Phoenix, ucapnya. Tak usah Paman Kaisar merendahkan diri seperti itu di hadapanku, walaupun aku merupakan pewaris sah kekaisaran Phoenix. Tapi Paman merupakan Kaisar Phoenix yang dipilih semua penduduk di Kekaisaran Phoenix,
sedari itu paman tetap merupakan kaisar yang akan memimpin kekaisaran ini, jawab Ninchu. Bersambung. Episode sebelumnya. Mengetahui masa lalunya. Episode berikutnya. Setetes darah emas. Setelah Kaisar Feng Liusan mengetahui pewaris Syah Kekaisaran Phoenix, maka sang kaisar membawa Ninchu dan ketiga petinggi istana Phoenix menuju ke tempat suci keberadaan darah Tin Yu di masa lalu. Dengan membuka kunci dari segel darah yang dimilikinya, maka pintu ruangan yang terbuat dari emas itu pun terbuka. Tampak aura murni dari setetes darah emas yang mengambang di tengah-tengah ruangan, seketika itu menerpa mereka semua, sehingga Kaisar Phoenix dan ketiga petinggi istana Phoenix tak ada yang mampu untuk masuk ke dalam ruangan itu, karena energi dari setetes darah emas begitu sangat kuat untuk mereka lawan. Ninchu sangat heran dengan keadaan yang ada, bagaimana mereka berempat tak mampu untuk masuk ke dalam ruangan itu, tak seperti dirinya yang tak merasakan efek apapun juga. Pedang penguasa malam, inti api hidup, inti api neraka dan inti api surgawi secara bersamaan keluar dari tubuh Ninchu. Keempat kekuatan penunjang yang dimiliki Ninchu, hanya bisa berada di luar ruangan tempat keberadaan darah emas Tin Yu di masa lalu. Hanya bunga teratai nirwana yang merupakan kumpulan energi para dewa yang telah mati, yang masih berada di tubuh Ninchu. Diam-diam Kaisar Feng Liusan mengagumi kekuatan besar di dalam tubuh Ninchu, tak seperti ketiga petinggi istana langit yang memang telah mengetahui kekuatan Ninchu yang berasal dari kekuatan ayahnya di masa lalu. Tuan muda, seraplah kekuatan darah emas itu, agar kau diakui oleh semua orang yang berhubungan dengan kontrak darah dari ayahmu di masa lalu, ucap penasehat Biao. Baik paman, jawab Ninchu singkat. Ninchu pada akhirnya duduk bersila dengan memejamkan matanya, tak lama kemudian terlihat cahaya keemasan dari bunga teratai nirwana yang mengelilingi tubuh Ninchu. Ninchu kini berada di tengah-tengah bunga teratai yang memancarkan aura kuat yang menyebar di udara. Tak lama kemudian darah emas yang mengambang di udara perlahan-lahan terkikis dan mulai merasuk ke tubuh Ninchu, hingga Ninchu merasakan kekuatan yang sangat besar di dalam dantiannya. Setetes darah emas pada akhirnya merasuk semua ke dalam tubuh Ninchu, dan Ninchu merasakan adanya teknik kuat yang kini berada di dalam pikirannya. Ninchu kini berada di sebuah alam kehampaan yang semua terlihat putih dan tanpa penghuni serta makhluk hidup di dalamnya. Ninchu kemudian mencerna keadaan yang ada, dan tiba-tiba saja ada dorongan yang sangat kuat untuk mempelajari teknik kuat yang ada di dalam pikirannya. Aku rasa kehampaan ini sengaja ditunjukkan para dewa padaku, agar aku dapat mempelajari teknik kuat yang ada di dalam pikiranku saat ini, batin Ninchu. Ninchu kemudian berlatih di dalam alam kehampaan itu, untuk menggabungkan kekuatan teratai ilahi dengan teratai nirwana secara bersamaan. Sementara itu di luar ruangan tempat keberadaan Ninchu, tampak tiga sosok kuat tengah melakukan meditasi di tempat itu. Mereka adalah inti api surgawi, inti api hidup dan inti api neraka, yang tengah menyerap kekuatan besar teratai nirwana yang merembes keluar ruangan. Tampak pula pedang penguasa malam tengah mengambang di udara, tanpa bergerak sedikit pun juga yang ikut menyerap kekuatan dari teratai nirwana. Telah 3 hari lamanya tak ada tanda-tanda Ninchu mengakhiri kultivasinya, sehingga ketiga petinggi istana Phoenix di masa lalu dan Kaisar Phoenix meninggalkan tempat itu untuk membahas sesuatu hal. Di tempat pertemuan,
tampak Kaisar Phoenix yang memulai pembicaraan. Kita telah melihat jika pewaris sah kekaisaran ini telah berada di Kekaisaran Phoenix, dan dia tak mau jika jabatan Kaisar Phoenix kuserahkan padanya. Jika paman bertiga mempunyai usul sekiranya dapat dituangkan dalam pertemuan ini, ucap Kaisar Phoenix. Ninchu merupakan anak yang tahu menempatkan diri dan menghargaimu sebagai pemimpin negeri ini, sehingga Ninchu tak ingin mengusik tahta kekaisaran yang ada padamu walaupun kau telah menyerahkannya. Kau memiliki 5 putra dan 1 putri, anak tertuamu dari sang permaisuri. Bagaimana jika kita jodohkan dengan Tuan Muda Ninchu, sehingga Tuan Muda Ninchu dapat menjadi putra mahkota kekaisaran yang akan menggantikanmu kelak di kemudian hari, sehingga tahta kekaisaran akan jatuh kembali kepada pewaris sah kekaisaran ini, jawab penasehat Biao memberikan usulan. Aku rasa usul penasehat Biao merupakan jalan keluar bagaimana pewaris syah kekaisaran ini dapat menerima haknya kembali, timpal Jenderal Jatayu. Aku pun menyetujui hal itu, ucap Jenderal Gonglang. Baiklah, jika semuanya telah menyepakati bersama, maka putriku Violin akan dijodohkan dengan Ninchu. Setelah berkata seperti itu, tampak kepuasan terpancar dari wajah ketiga petinggi Istana Phoenix di masa lalu, begitupun dengan wajah Kaisar Phoenix sendiri dengan keputusan yang telah mereka sepakati bersama. Sementara itu di alam kehampaan, Ninchu akhirnya berhasil menggabungkan 2 kekuatan besar dari teratai ilahi dan teratai nirwana, hingga membentuk sebuah tombak emas yang mengeluarkan kekuatan menindas tak terbatas, yang mampu membunuh seorang dewa kuat sekalipun. Akhirnya aku dapat menggabungkan 2 kekuatan besar ini, menjadi tombak emas yang akan menjadi kekuatan terakhirku dalam membinasakan Raja Iblis. Batin Ninchu dengan senyum kepuasan terpancar di wajahnya. Setelah dapat menggabungkan teratai ilahi dengan teratai nirwana menjadi satu, maka Ninchu mulai mempelajari teknik menembus dimensi yang juga berada di dalam pikirannya, hingga dapat membuat Ninchu berteleportasi ke semua alam yang ada di alam semesta, termasuk alam nirwana. Ninchu mulai mempelajari teknik menembus dimensi, hingga beberapa waktu lamanya, dan pada akhirnya dia pun dapat menguasai teknik itu dengan sempurna. Ninchu kemudian melangkah keluar mengikuti cahaya terang yang tiba saja muncul di hadapannya, setelah Ninchu menguasai 2 kekuatan besar di alam kehampaan. Kurasa cahaya itu merupakan jalan keluar bagiku untuk menuju ke tubuh kasarku, batin Ninchu. Ninchu kemudian melangkahkan kakinya menuju ke arah cahaya terang yang ada di hadapannya, akan tetapi langkahnya terhenti saat melihat sebuah batu yang melayang di udara. Mengapa batu ini sengaja menahan langkahku? Gumam Ninchu. Ninchu kemudian meraih batu itu dan mulai memejamkan matanya. Ternyata batu ini merupakan alat teleportasi ayahku di masa lalu, dan telah terjalin kontrak darah dengan ayahku waktu itu, sehingga batu ini menginginkan aku sebagai tuannya kembali, setelah darah murni ayahku merasuk ke tubuhku. Batu bara giok, aku akan membawamu ikut bersamaku, ucap Ninchu kemudian memasukkan batu bara giok ke dalam cincin ruangnya, dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah cahaya terang yang ada di hadapannya saat ini. Menghilangnya tubuh Ninchu, maka menghilang juga cahaya terang yang berada di alam kehampaan. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris sah Kekaisaran Phoenix. Episode berikutnya. Menjadi kuat. Jadi kuat. Di Serikat Dagang, tensi telah pulih seperti sedia kala, begitupun dengan An Yue.
Setelah An Yue dan Tensi sembuh, Hyunzi memanggil An Yue untuk menemuinya. An Yue datang memenuhi panggilan Hyunzi yang dia tahu sebagai pemimpin pasukan pelindung naga, yang berada di dalam serikat dagang. Tok, tok. Sebuah ketukan terdengar dari luar pintu. "Masuklah," ucap suara lembut Hyunzi dari dalam ruangan. Pintu dibuka maka tampaklah sesosok wanita cantik berdiri di sana. "Silahkan duduk An Yue," ucap Hyunzi dengan senyum yang tersungging di bibirnya. An Yue duduk sesuai keinginan Hyunzi, dan Hyunzi mempersilahkan An Yue untuk menikmati hidangan kue manis serta minuman sari buah yang berada di atas meja. "Terima kasih Nona Hyunzi," ucap An Yue kemudian meminum sari buah di dalam gelas yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Hyunzi kemudian memulai masuk ke dalam inti pembicaraan. "Aku kenal binatang roh yang bersamamu sebagai sahabat Kak Ninchu, dan aku tahu dia bisa berubah wujud," ucap Hyunzi. Tensi seketika itu melompat ke sisi tempat duduk An Yue, dan merubah dirinya menjadi seorang wanita cantik. Apa yang dilakukan rubah itu membuat Hyunzi sangat terkejut, karena perubahan wujud yang dimaksud Hyunzi sebelumnya adalah dapat berubah wujud menjadi rubah raksasa, dan bukan membuat dirinya menjadi seorang manusia. Buru-buru Hyunzi membuang jauh-jauh rasa keterkejutannya itu, karena dia merasa selama rubah itu masih di pihak Ninchu, maka rubah itu tak akan menyakitinya. "Aku telah menyuruh pasukan pelindung naga untuk mencari Kak Ninchu ke bekas pertempuran, tapi pasukan pelindung naga tak mendapati Kak Ninchu di sana, bahkan satu mayat pun tak dijumpai, hanya sisa-sisa pertempuran yang terlihat." Menurut keterangan dari pasukan pelindung naga, Ninchu dan seluruh mayat yang bergelimpangan dalam pertarungan itu, telah dibawa ke Kaisaran Phoenix. Hyunzi melihat sikap gelisah pada diri An Yue, sehingga gelas yang ada di genggamannya pun terlepas. "Maafkan aku," ucap An Yue dengan mengambil pecahan gelas dan menaruhnya di atas meja. "Nona An Yue, seperti apa hubunganmu dengan Kak Ninchu?" tanya Hyunzi tiba-tiba. "Kak Ninchu adalah kekasihku," jawab An Yue singkat. Perkataan An Yue barusan, telah memberikan pukulan telak di hati Hyunzi dengan jawabannya itu. Semua terdiam dan larut dalam pikirannya masing. Kini An Yue menyadari jika wanita cantik yang merupakan pimpinan pelindung naga di serikat dagang, mempunyai hubungan dengan Ninchu setelah melihat ekspresi wajahnya saat An Yue mengatakan jika Ninchu merupakan kekasihnya. Tensi yang melihat suasana tak lagi nyaman di antara mereka berdua, seketika itu berkata, "Kalian berdua mencintai orang yang sama, dengan segala kelebihannya sebagai seorang laki-laki. Aku tak menyalahkan kalian berdua jika mencintai tuan mudaku, karena tuan mudaku layak mendapatkan itu. Aku tahu sifat tuan mudaku daripada kalian berdua. Tuan mudaku tak akan pernah meninggalkan wanitanya kecuali wanitanya yang pergi meninggalkan tuan mudaku. Aku tahu jika saat ini kalian berdua merasa jika masing-masing dari kalian mengakui memiliki hati tuan mudaku, tapi itu salah. Tuan mudaku berlaku adil kepada setiap wanitanya, dan jika ada dari kalian yang tak betah dengan keadaan yang ada, maka pergilah. Maka hari itu tuan mudaku pasti akan melupakanmu. Tuan mudaku mempunyai segalanya, cukup pantas bagi dirinya untuk bersanding dengan beberapa wanita yang diinginkannya termasuk kalian berdua, dan jika aku merupakan salah satu wanita itu maka aku akan bertahan bersamanya,
ucap Tensi kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Aku akan bertahan dengan Kak Nincu, walau Kak Nincu mempunyai beberapa wanita lain selain diriku, ucap An Yue. Aku pun akan melakukan hal yang sama, karena mencari pemuda baik dan perhatian seperti dia tak akan mudah ditemui di dunia ini, timpal Hyunzi. Kak Hyunzi, kita mencintai orang yang sama sehingga di masa depan kau dan aku akan menjadi pendamping Kak Nincu. Bukankah lebih baik mulai sekarang kita berdua mengangkat saudara, hingga tak ada lagi kecemburuan di antara kita, ucap An Yue. Hyunzi menatap tajam ke arah An Yue, yang membuat wanita itu cantik itu merasa risih ditatap sedemikian rupa oleh Hyunzi, hingga senyuman Hyunzi melegakan perasaannya. Kemarilah adik. Mulai sekarang kau adalah saudariku, ucap Hyunzi sambil membuka kedua tangannya. Tak lama kemudian mereka berdua pun saling berpelukan, sehingga dalam sekejap keakraban pun terjalin di antara kedua wanita itu. Sementara itu di Kekaisaran Phoenix, Nincu telah berhasil menyerap kekuatan dari setetes darah ayahnya, sehingga dia dapat menguasai kekuatan besar sang ayah. Nincu menghentikan meditasinya, kemudian membuka matanya perlahan. Inti api surgawi, inti api hidup, inti api neraka, serta pedang penguasa malam seketika itu kembali masuk ke dalam tubuh Nincu. Nincu menatap ke arah tubuhnya dan mendapati perubahan besar di sana. Tampak tubuhnya saat ini lebih kekar dari sebelumnya, sehingga membuatnya bangga akan bentuk tubuhnya saat ini. Aku telah mendapatkan kekuatan sejatiku, dan aku telah mencapai semua batasanku, sehingga sudah saatnya aku membangun kekuatan besar untuk menghadapi Raja Iblis, batin Nincu, kemudian melangkah pergi keluar dari tempat itu. Kaisar Feng Liusan, dan ketiga petinggi Istana Phoenix di masa lalu, telah menyambutnya di luar ruangan itu dan membawanya ke sebuah tempat dengan bangunan megah serta halamannya yang cukup luas. Tuan muda, untuk sementara waktu kau tinggallah di tempat ini, karena besok pagi ada hal penting yang ingin kami bicarakan kepadamu, ucap Kaisar Feng Liusan. Terima kasih atas tempat yang kau berikan ini Paman Kaisar. Jika begitu aku ingin beristirahat dan membersihkan tubuhku, jawab Nincu. Silahkan Tuan muda, ucap sang Kaisar. Setelah Nincu pergi meninggalkan mereka berempat untuk masuk ke dalam bangunan besar yang merupakan tempat tinggalnya sekarang, Feng Liusan dan ketiga petinggi Istana Phoenix di masa lalu, ikut pergi dari tempat itu. Setelah membersihkan diri dengan memakai pakaian bersih layaknya seorang anak bangsawan, Nincu kemudian naik ke atas pembaringannya dan duduk bersila di sana. Dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Nincu kini berada di depan pintu gerbang serikat dagang yang dipenuhi banyak pengunjung. Nincu masuk ke dalam bangunan besar dan megah layaknya seorang pengunjung yang ingin mencari sesuatu barang di dalam dagang, sehingga seorang pelayan yang tak mengenalinya datang menghampiri. Tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pelayan wanita. Aku ingin bertemu direktur di sini, dapatkah kau mempertemukanku dengannya? Jawab Nincu. Maaf Tuan muda, untuk saat ini Direktur Yuan Ho tak bisa diganggu. Jika Tuan muda menginginkan sesuatu katakan saja kepadaku maka aku akan menunjukkan tempat di mana barang keinginan Tuan muda berada, ucap sang pelayan wanita. Seorang wanita cantik datang menghampiri, dan betapa terkejutnya wanita itu saat melihat pemuda tampan yang ada di hadapannya, merupakan pemuda yang selama ini selalu mengisi hatinya.
Kak Ninchu, desis wanita itu. Hyunzi, bagaimana kabar dan keadaanmu? Tanya Ninchu dengan senyuman di bibirnya. Hyunzi menatap ke arah pelayan wanita, dan seketika itu juga pelayan wanita itu pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya, Setetes Darah Emas. Episode berikutnya, Perjodohan. Hyunzi mengajak Ninchu ke ruang pribadinya. Di sana Hyunzi langsung memeluk Ninchu untuk menumpahkan rasa rindu yang mendalam kepada laki-laki yang dicintainya itu. Ninchu mengelus lembut rambut hitam panjang Hyunzi sambil berkata, "Aku sudah menjadi kuat dan akan menjadikan kau pendamping hidupku di masa depan. Akan tetapi saat ini masalah besar akan terjadi di mana kebangkitan Raja Iblis dengan pasukan besar Dewa Iblis kuno sudah di depan mata, dan aku harus segera menghimpun kekuatan untuk melawannya. Jika tidak, peradaban ras manusia di bumi ini akan musnah di tangan para iblis. Hyunzi, kau merupakan salah satu pemilik simbol dewa di tubuhmu, dan aku berharap kau akan ikut bergabung di dalam kelompok pembasmi iblis yang telah kubuat," ucap Ninchu. "Aku akan ikut bergabung denganmu Kak Ninchu," jawab Hyunzi. Sementara di tempat lain, Tensi seketika itu berdiri dan mengajak An Yue mengikutinya, karena Tensi merasakan adanya aura kekuatan jiwa dari kontrak darah yang dimiliki tuan mudanya di dalam serikat dagang. "Apakah benar Kak Ninchu berada di serikat dagang?" tanya An Yue. "Benar. Aura ini berasal dari kontrak darah di tubuh tuan muda, An Yue." "Ayo kita pergi mencarinya," jawab Tensi. Mereka berdua akhirnya mencari Ninchu di dalam serikat dagang, melalui kontrak darah yang terikat antara Ninchu dan Tensi. Pada akhirnya aura kuat itu berasal dari dalam kamar pribadi Hyunzi, dan dengan perlahan Tensi mengetuk pintu kamar itu. Ninchu dan Hyunzi yang tengah berciuman mesra di dalam ruangan itu menjadi terkejut, sehingga buru-buru Hyunzi menuju ke arah pintu untuk membukanya. Hyunzi sangat terkejut melihat Tensi dan An Yue tengah berada di sana, sementara itu An Yue yang melihat keberadaan Ninchu, dengan segera berlari dan memeluknya yang membuat Ninchu menjadi kelabakan. Celaka. Hal ini akan berakibat buruk. Mereka berdua pasti akan saling bermusuhan sehingga menimbulkan pertarungan. "Aku harus segera mengambil sikap jika tidak akan ada korban di antara mereka karena diriku," batin Ninchu. Apa yang ada di pikiran Ninchu tak seperti yang terjadi. Hyunzi dapat menerima kehadiran An Yue dengan ikut memeluknya. "Kak Ninchu, aku telah mengetahui jika An Yue juga merupakan kekasihmu. Setelah mengetahui hal itu kami berdua memutuskan mengangkat saudara yang akan mendampingimu di masa depan," ucap Hyunzi. "Benar Kak Ninchu, tak kusangka Kak Hyunzi sangat baik, dan aku sangat beruntung mempunyai saudara angkat seperti dia yang akan bersama-sama mendampingimu di masa depan," timpal An Yue. "Terima kasih karena kalian berdua telah mengerti aku, dan aku berjanji aku akan membuat kalian berdua bahagia bersamaku," jawab Ninchu kemudian mendaratkan kecupan di kening mereka berdua. Tensi yang serdari tadi melihat kejadian itu membuatnya sangat risih, sehingga dia pun memilih pergi meninggalkan ruangan tempat keberadaan tuan mudanya berada. Setelah meneteskan darahnya ke dalam diagram, Hyunzi telah resmi menjadi anggota kelompok pembasmi iblis. An Yue ditugaskan Ninchu untuk tetap tinggal di dalam serikat dagang,
untuk membantu Hyunzi menghimpun kekuatan dengan mencari kultivator kuat yang berada di wilayah Kekaisaran Phoenix, agar dibawa bergabung ke dalam kelompok pelindung naga, tujuannya untuk dapat membantu memerangi ras iblis saat pertempuran besar terjadi. Sementara itu Ninchu yang telah kembali dari Serikat Dagang, kini dihadapkan dengan sebuah kenyataan saat penasehat Biao berkunjung ke kediamannya. Tuan Muda, untuk mengembalikan kejayaan dan pengaruh kuat dari kekuasaan ayahmu di masa lalu, kau harus menikahi putri Kaisar Feng Liusan karena dengan menikahinya kau akan menjadi bagian kekaisaran ini, sehingga hubungan yang telah terjalin di masa lalu akan kembali erat antara ayahmu dan keturunan dari leluhur Feng Yu yang merupakan kaisar ketiga Kekaisaran Phoenix, ucap penasehat Biao. Sebenarnya bukan itu tujuan dari Biao dan orang-orang yang terlibat dalam rencana yang telah disusun. Jika Ninchu menikahi putri Violin maka Ninchu akan menjadi putra mahkota yang akan menggantikan Kaisar Phoenix Feng Liusan, karena setelah menikahi anak pertama dari sang kaisar, maka Kaisar Phoenix akan langsung mengundurkan diri dan langsung memberikan tahta kekaisaran kepada Ninchu, karena dia memang merupakan keturunan sah dari Kekaisaran Phoenix sebelumnya, sehingga tak ada alasan lagi bagi Ninchu untuk menolaknya. Paman, bukan maksudku menolak perjodohan ini, akan tetapi aku telah memiliki beberapa wanita yang cintai, sehingga ditakutkan putri sang kaisar akan terbebani menikah denganku, karena adanya beberapa wanita yang memang telah dekat denganku sebelumnya. Paman Biao, aku menolak perjodohan ini, jawab Ninchu tegas. Biao berpikir dengan keras agar tuan mudanya dapat menikahi putri Violin. Semua itu bertujuan untuk mengembalikan tahta Kekaisaran Phoenix kepada pemilik aslinya, yaitu keturunan dari pendiri Kekaisaran Phoenix di masa lalu. Setelah mendapatkan ide cemerlang agar Ninchu mengikuti keinginannya, membuat penasehat Biao langsung menerapkan ide cemerlangnya itu kepada Ninchu. Aku telah menjadi pelindung ayahmu, sekaligus sahabat yang telah menyelamatkannya dari kematian di masa lalu. Selama ini aku tak pernah meminta apapun saat dahulu masih bersama ayahmu, namun kali ini aku ingin meminta agar keturunannya mau mengikuti permintaanku. Tuan muda, aku ingin kau menikahi putri Violin, ucap Biao. Nintakan mungkin menolak keinginan penasehat Biao, karena penasehat Biao telah banyak berjasa di dalam kehidupan ayahnya di masa lalu. Tak ada salahnya jika aku mengikuti keinginan Paman Biao, dan belum tentu putri Violin dapat menerimaku setelah dia mengetahui jika aku mempunyai beberapa wanita lain selain dirinya, batin Ninchu. Baiklah Paman, aku akan menerima perjodohan ini, ucap Ninchu yang membuat penasehat Biao merasa senang. Tuan muda, bersiaplah, aku akan mempertemukan tuan muda dengan putri Violin hari ini juga, ucap penasehat Biao. Apa? Hanya itu kata yang keluar dari mulut Ninchu. Tuan muda, cepatlah berganti pakaian, dan pergunakanlah pakaian ayahmu yang ada di dalam cincin ruangmu itu, ucap Biao kemudian menunggu Ninchu dengan duduk di kursi. Ninchu mengikuti perkataan penasehat Biao. Setelah membersihkan diri dan memakai pakaian ayahnya yang berada dalam cincin ruangnya, Ninchu kembali menemui penasehat Biao. Biao begitu sangat terkejut melihat pemuda tampan yang berdiri di hadapannya, sama persis dengan wajah dan bentuk tubuh tuan mudanya di masa lalu, sehingga Biao merasakan jika tuan mudanya di masa lalu kini berada di hadapannya. Dengan rasa hormat, penasehat Biao mengajak Ninchu pergi ke ruangan khusus istana, tempat keberadaan Kaisar dan Putri Violin berada.
Putri violin merupakan putri yang memiliki tingkat kekuatan di atas rata-rata anak seusianya. Selain mempunyai kekuatan besar di dirinya, sang putri juga mempunyai paras cantik karena semasa kecil dia sudah dapat merawat diri, sehingga di Kekaisaran Phoenix putri violin merupakan peringkat pertama susunan wanita tercantik di kekaisaran. Putri violin sebenarnya tak menginginkan perjodohan itu. Selain dia tak mengenal pemuda yang menjadi calon suaminya, dia juga masih berkeinginan untuk meningkatkan kekuatan agar menjadi orang nomor satu yang dapat melindungi Kekaisaran Phoenix. Ninchu bersama penasehat Biao berjalan memasuki ruangan besar itu. Kesan pertama sang putri kepada Ninchu saat melihatnya pertama kali, bahwa pemuda yang akan dijodohkan dengannya merupakan pemuda yang tampan dengan tubuh yang sangat bagus sebagai seorang pemuda. Kaisar Feng Liusan memperkenalkan Ninchu kepada putrinya, sehingga mereka berdua pun saling memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Semua petinggi kekaisaran yang ada di dalam ruangan itu menyambut sukacita perjodohan yang terjadi. Begitupun halnya dengan permaisuri setelah melihat pemuda yang akan menjadi calon suami putrinya. Aku tak mengenal kau sebelumnya, dan tak mengenal dari mana kau berasal. Jika kau ingin menikahiku maka aku menginginkan meminta satu syarat darimu, ucap putri violin disaksikan semua petinggi istana Phoenix. Apa syarat yang harus kulakukan? Agar membuat hatimu senang sehingga aku dapat menikahimu, ucap Ninchu. Aku ingin kau memenangkan turnamen bela diri besar yang akan dilakukan sebulan lagi. Jika kau memenangkan kompetisi itu maka dengan sendirinya aku siap untuk kau nikahi, ucap putri violin dengan keseriusan di wajahnya. Sengaja sang putri mengajukan syarat itu agar Ninchu tak bisa memenangkan kompetisi bela diri besar yang akan terjadi, karena dia tahu dari setiap negeri banyak terdapat kultivator kuat yang merupakan halangan terbesar bagi Ninchu untuk dapat memenangkan kompetisi itu, dan dengan sendirinya perjodohan yang akan terjadi akan gagal karena Ninchu tak berhasil menjadi juara di kompetisi bela diri yang akan diadakan. Semua petinggi istana kekaisaran serta kaisar dan permaisurinya, begitu sangat heran dengan syarat yang diberikan putrinya kepada Ninchu. Bagi orang yang tak mengetahui kemampuan Ninchu, maka syarat yang diminta oleh sang putri merupakan hal yang sangat berat dilakukan, mengingat kompetisi besar itu diikuti oleh para kultivator muda yang memiliki kemampuan kuat, sehingga mustahil bagi Ninchu untuk memenangkannya. Aku akan menyetujui syarat yang kau berikan itu dengan catatan aku pun meminta satu syarat juga darimu, yaitu aku dapat memenangkan kompetisi itu aku bisa menikahi beberapa wanita selain dirimu, dan jika syarat yang kuajukan ini kau setujui, maka aku akan ikut dalam kompetisi besar itu. Dan jika syarat yang ku minta ini kau tolak maka aku ingin membatalkan perjodohan ini denganmu, jawab Ninchu dengan tegas. Permaisuri datang menghampiri kaisar dan berkata, Yang mulia, mengapa kau ingin menjodohkan putri kita dengan pemuda yang mata keranjang seperti ini? Bukankah apa yang dikatakannya sama halnya dengan memberikan tamparan kepada Kekaisaran Phoenix termasuk tamparan bagi Yang Mulia Kaisar, ucap sang permaisuri. Aku telah memutuskan jodoh terbaik bagi putriku, aku tahu apa yang harus kulakukan bagi kekaisaran ini dan bagi masa depan putriku, jawab Kaisar Feng Liusan yang membuat sang permaisuri terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, putri violin begitu sangat terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Ninchu setelah dia mampu memenangkan kompetisi besar yang akan terjadi. Namun dengan keyakinan yang ada pada dirinya jika Ninchu takkan mungkin memenangkan kompetisi itu,
maka sang putri mengiyakan syarat dari Ninchu yang disaksikan seluruh petinggi kekaisaran termasuk ayah dan ibunya. "Aku akan menyetujui syarat darimu itu," ucap Putri Violin. Sang putri sebenarnya ingin marah dengan syarat yang diajukan Ninchu, karena syarat itu seperti tamparan keras di wajahnya sebagai seorang putri. Akan tetapi sang putri tak bisa berbuat banyak karena permintaan perjodohan itu merupakan permintaan langsung dari ayahnya, yang merupakan kaisar yang begitu sangat dihormatinya. Seandainya bisa memilih maka Putri Violin akan membatalkan perjodohan itu, daripada dirinya akan menjadi wanita yang tak berharga di mata Ninchu. Karena belum adanya ikatan resmi Ninchu sudah berani berkata seperti itu kepadanya. Setelah pertemuannya dengan sang putri yang berbuah pengajuan persyaratan dari dua belah pihak, Ninchu banyak menghabiskan hari di kamarnya untuk mengasah kembali kekuatan yang telah didapatkannya dari darah murni sang ayah yang merupakan Kaisar Langit. Bersambung episode sebelumnya. Menjadi kuat. Episode berikutnya. Bertemu Putri Anti.